Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Min akan lanjutkan cerita Yechen-nya yang semakin hari semakin penasaran untuk kita simak semua. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like dan aktifkan tombol loncengnya, tolong ditekan terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5896 sampai bab 5900. Rangkaian penampilan Zhang Ermao hanya mengikuti aransemen Yechen. Dengan kata lain, dia makan, minum, dan bersenang-senang dengan dana publik yang disetujui oleh Sang Feng. Dan alasan mengapa Yechen memintanya untuk bernyanyi dan bernyanyi setiap malam adalah karena dia khawatir Chang Shengbo akan diam-diam menatap Ermao yang gugup. Sebelum Chang Shengbo mengambil langkah selanjutnya, Yechen tidak bisa membiarkan Zhang Ermao ketahuan. Selama Zhang Ermao tidak mengungkapkan rahasianya, Chang Shengbo tidak akan memiliki perubahan apapun. Terakhir kali lusa malam, biarkan Chang Shengbo bergerak sebelumnya. Pada saat ini, Bo Changsheng diam-diam menatap Zhang Ermao, dan dia bahkan bisa mendengar percakapan antara Zhang Ermao dan humas wanita itu dengan jelas. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia percaya pada kepribadian Zhang Ermao dan apa yang dikatakan Zhang Ermao kepadanya. Dalam pandangannya, Zhang Ermao menghasilkan uang di siang hari, menghabiskan uang di klub malam di malam hari, makan, minum, dilacurkan, dan berjudi, dan tinggal di kamar kepresidenan di Hotel Bintang 5, kekayaan besar. Uang mudah didapat, dan sumbernya tidak tepat, yang seringkali membuat orang merasa lebih baik menikmatinya sesegera mungkin. Setelah benar-benar dibebaskan dari Zhang Ermao, Chang Shengbo kembali ke hotel tempat tinggalnya. Dia berencana untuk tinggal di hotel selama 2 hari ke depan untuk bermeditasi dan berlatih, dan untuk memahami 3 alat sulap yang baru diperoleh. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Yechen sudah memahami gerakan Chang Shengbo, jadi dia meminta orang-orang untuk pergi melalui pengawasan kota, dan mengawasi hotel tempat tinggal Chang Shengbo 24 jam sehari. Begitu dia menemukannya meninggalkan hotel, dia segera melapor pada dirinya sendiri. Adapun Yun Ruge, dia menghindari pandangan Chang Shengbo dan Yechen tepat, dan diam-diam mengintai di Jinling sendirian, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Chang Shengbo. Malam itu, Yun Ruge dengan jujur melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Tuan Ying. Ketika Tuan Ying mengetahui bahwa Paman Chang Sheng telah mendapatkan senjata ajaib lainnya, dia sudah penuh dengan tanda tanya. Di era akhir Dharma ini, artefak magis sudah lama sangat langka. Bahkan artefak magis dalam jumlah terbatas di tangan Tuan Inggris semuanya ditinggalkan oleh Tuan-Tuan Inggris saat itu. Adapun pahlawan itu sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguasai cara menyempurnakan senjata ajaib. Oleh karena itu, penguasa Inggris hampir tidak dapat memahami mengapa Chang Shengbo dapat menemukan 3 artefak magis ketika dia pertama kali tiba di Jinling. Tepat ketika sang pahlawan sedang bingung, Chang Shengbo memikirkannya dan memutuskan untuk melaporkan kepada sang pahlawan tentang mendapatkan senjata ajaib ketiga hari ini. Yang dia harapkan adalah, demi kedua artefak ini, Tuan Inggris dapat menghentikan sementara rencananya untuk membunuh Anjia, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menggali lebih dalam tentang Zhang Ermao dan upline-nya. Namun, setelah dia melaporkan situasinya kepada Tuan Inggris hanya berkata dengan ringan, meskipun senjata ajaib itu berharga, itu pasti tidak lebih penting daripada membunuh keluargaan. Saya tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang bisa Anda dapatkan. Sebelum tengah malam besok malam, kamu harus melakukan sesuatu pada keluargaan. Bagi penguasa Inggris, prioritas membunuh Anjia datang sebelum menemukan senjata ajaib. Terlebih lagi, penguasa Inggris masih memiliki tipuan di Jinling, dan itu adalah Yun Ruge yang diam-diam telah tiba di Jinling. Di mata Tuan Ying, membiarkan Chang Shengbo membunuh Anjia dan menarik daya tembak dan perhatian, Yun Ruge dapat mengambil kesempatan untuk menggali garis senjata ajaib. Lagi pula,
Yunruge telah melihat Zhang Ermao dari kejauhan hari ini. Dia juga tahu bahwa dia aktif di jalan antik, dan jika Chang Sengbo tidak dapat muncul, itu akan menjadi pilihan terbaik bagi Yunruge untuk mengambil alih darinya untuk bertemu Zhang Ermao. Lagi pula, bagi Tuan Inggris, Yunruge jauh lebih dapat diandalkan daripada Chang Sengbo. Tanpa diduga, Chang Sengbo membuang dua senjata ajaib dan masih gagal membuat Tuan Inggris menunda rencananya. Dia sangat tertekan di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah berharap Zhang Ermao akan membawakannya hal-hal baik besok. Informasi. Keesokan harinya, Zhang Ermao tidur sampai matahari kembali tinggi. Ye Chen tidak mencarinya, jadi setelah makan mewah di hotel pada siang hari, dia dengan santai datang ke Antique Street untuk terus menjual kios. Begitu stand didirikan, Paman Chang Sheng datang mencarinya. Melihat tampang mabuk Zhang Ermao, dia tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Ermao, apakah bosmu memberimu surat?" Zhang Ermao menggelengkan kepalanya, menguap dan berkata, "Belum, mereka telah memikirkan berbagai cara untuk menarik uang tunai sejak tadi malam. Dan jumlah uang tunai yang ditarik setiap kali tidak boleh terlalu banyak, jadi mungkin perlu sedikit waktu." Chang Sengbo sedikit kesal, dan berkata, "Ermao, saya mungkin akan meninggalkan Jinling besok malam. Jika saya pergi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Zhang Ermao juga berkata dengan menyesal, "Kakek, slot waktu untuk besok malam memang agak ketat. Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi, dan tunggu 3 atau 5 hari lagi, dan kamu bisa menunggu. Jika kamu benar-benar bosan, Anda dapat pindah ke Istana Buckingham untuk tinggal bersama saya. Saya memiliki kamar presidensial di sana. Saya hanya tidur di salah satu dari 4 kamar tidur, dan Anda dapat tidur di 3 kamar tidur yang tersisa." Chang Sengbo menolak, "Ermao, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi saya sudah tua, dan saya tidak terlalu merasakan kemewahan kamar presiden yang mencolok. Selain itu, saya tidak pernah bercanda dengan Anda sebelumnya, dan saya hanya bisa tunggu paling lama sampai besok malam. Sebaiknya cari cara untuk menghubungi keluarga Anda sebelumnya lagi dan beritahu dia bahwa jika tidak ada produk baru besok malam, maka tidak perlu bekerja sama di masa mendatang." Zhang Ermao mengangguk, "Oke. Kalau begitu saya akan bertanya dan saya akan menulis surat kepada Anda besok." Chang Sengbo buru-buru berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di sini besok." "Oke." Zhang Ermao setuju tanpa berpikir, menepuk dadanya dan berkata, "Sampai jumpa besok." Malam itu, Zhang Ermao datang ke Yinghuang International dengan mobil untuk ketiga kalinya. Ini adalah hari ketiga berturut-turut dia berada di sini. Sama seperti 2 kali sebelumnya, hari ini dia masih menghabiskan uang seperti air dan dikelilingi oleh wanita cantik. Zhang Ermao tidak minum banyak anggur hari ini, karena samar-samar dia bisa menebak bahwa kehidupan mewah dan uangnya akan berakhir malam ini. Begitu Tuan Ye tidak perlu lagi bertindak sendiri, dia harus kembali ke Tianxiang Mansion untuk membantu Tuan Kelima Hong mengelola adik-adik di bawah komandonya dan mengelola industri atas namanya. Sebagai master lagi, statusnya di dunia lebih tinggi dari 4 raja surga Hong Wuye. Sudah pasti tidak mungkin dia menghabiskan waktu di klub malam setiap hari. Oleh karena itu, hari ini, dia sangat menghargai pengalaman indah terakhir ini. Malam itu, Ye Chen berbaring di tempat tidur dan terjaga sepanjang malam. Dia terus berpikir, apa yang akan dia lakukan jika Chang Sengbo langsung pergi ke Wan Liu Villa besok malam? Haruskah dia menemukan tempat yang tidak berpenghuni dalam perjalanan untuk mencegat Chang Sengbo dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya? Atau menunggu Chang Sengbo tiba di Wan Liu Villa dan bersiap untuk menyerang kakek nenek dan keluarganya, lalu tiba-tiba membunuhnya secara tiba-tiba? Pada awalnya, Ye Chen lebih condong ke yang pertama. Ini terutama karena dia belum ingin bertemu keluarga kakek neneknya. Alasan mengapa dia tidak mau bukan hanya karena dia ingin tetap dalam kegelapan sepanjang waktu, tetapi juga karena Ye Chen tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu kakek nenek dan keluarganya. Melihat kembali ke awal, kakek saya selalu memiliki sikap buruk terhadap ayahnya.
sehingga di hati Ye Chen, tidak peduli siapa yang membunuh orang tuanya, keluarga kakek, dan keluarga kakek semuanya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Ini juga merupakan akar penyebab mengapa dia tidak pernah ingin bertemu dengan keluarga kakeknya, dan selalu mengkritik kakek dan kakeknya. Oleh karena itu, pikiran awal Ye Chen lebih cenderung memilih tempat yang cocok untuk melawan Chang Sengbo sampai mati. Jika Anda memenangkan pertempuran, Anda akan pergi dan menyembunyikan pencapaian dan ketenaran Anda secara mendalam. Jika dia kalah dalam pertarungan, dia kemungkinan besar akan mati di tangan Paman Chang Seng, sehingga dia telah melakukan yang terbaik, dan dia bisa merasa nyaman ketika dia pergi ke sana dan bertemu dengan orang tuanya. Namun, Ye Chen dengan cepat membatalkan ide ini. Alasannya adalah dia memikirkan pengingat yang diberikan Lin Waner pada dirinya sendiri. Kali ini, ada kemungkinan besar saya akan berada dalam bahaya. Jika saya tidak dapat bertahan malam ini, maka saya harus memberitahu keluarga kakek nenek dan nenek saya bahwa Ye Chen, yang mereka rindukan siang dan malam, masih hidup, bersambung.